Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andos Sabran, KSHMH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini kami akan mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. Saya Nida Emilia Putri selaku moderator akan menyampaikan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Himawan, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Muhammad Sirul Irfan, yang keempat ada Anissa Aulia Salsabila, yang kelima Muhammad Mahdi, yang keenam Muhammad Subhan Pansuri, dan yang terakhir ada Nur Hidayah. Rangkaian acara yang akan lewati pada diskusi kali ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian jawaban, dan yang ketiga penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian jawaban. Saya akan memberi kesempatan kepada Rizky Himawan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami dan akan disambung oleh yang lainnya juga. Oke, nama saya Rizky Himawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa korupsi di Indonesia sulit diberantas? Korupsi di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sangat sulit diberantas. Walaupun banyak sekali aksi-aksi korupsi yang dilakukan, tetap saja korupsi itu berjalan, dan lambat laun korupsi itu menjadi seperti jamur yang menyebar hingga ke pelosok-pelosok negeri ini. Berdasarkan hasil diskusi dari kami, korupsi sulit diberantas mungkin karena sebab-sebab berikut. Pertama yaitu faktor mentalitas. Secara faktual, mental korupsi telah mendarah daging pada bangsa kita. Hal tersebut menandakan kegagalan pendidikan selama ini dalam mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta berintegrasi tinggi. Pendidikan di Indonesia belum berhasil mengantarkan manusia Indonesia menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Pendidikan kita sementara ini hanya baru mampu menjadikan mereka cerdas, pintar, dan hanya terampil saja. Di Indonesia orang jujur sangat langka, orang pintar banyak, tapi tidak sedikit dari mereka yang kebelingar dan minim moralitas. Faktor kedua yaitu korupsi dalam budaya. Budaya korupsi telah mengakar, sebab faktanya praktek perilaku korupsi telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Berawal dari zaman Orde Lama menguat hingga di Orde Baru, sehingga sekarang kita kesulitan untuk mencabut kebiasaan tersebut. Kehadiran KPK di era reformasi ini tidak serta-merta otomatis dapat membendung praktek korupsi. Korupsi sedang menyatu dengan birokrasi dalam pemerintah secara terus-menerus dan sistematis. Mencabut budaya korupsi memanglah sulit dilakukan, tapi asalkan ada ikhtikat kuat dan komitmen yang tinggi dari kita semua elemen masyarakat dalam melawan korupsi, maka diperlukan revolusi mental serta perlawanan secara berkesinambungan. Semua dari kita tidak boleh diam, karena korupsi tidak akan hilang jika hanya kita mengandalkan pemberantasan oleh KPK. Dikarenakan KPK hanya mengupayakan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi dan masyarakat umum. Kerja keras KPK sebaiknya dibarengi dengan perlawanan setiap dari kita. Janganlah kita hanya diam melihat praktik korupsi tersebut. Faktor ketiga yaitu disebabkan oleh lemahnya sistem birokrasi. Lemahnya sistem birokrasi membuka peluang perilaku para koruptor. Regulasi dan peraturan perundangan tak sedikit yang membuka celah penyelewengan tersebut. Celah itu dimanfaatkan oleh pejabat yang bermental korupsi guna memperkaya dirinya sendiri dengan cara korupsi tersebut. Oleh sebab itu, setiap regulasi dan peraturan selayaknya tidak membuka celah penyelewengan itu. Di sini ketelitian dalam mengeluarkan regulasi dan membuat peraturan perundang-undangan sangat-sangatlah dibutuhkan agar tidak memihak kepada pejabat-pejabat yang bermental tersebut. Hindari dan tutup celah potensi praktek pungutan liar, karena pungutan liar sejatinya adalah tangga pertama menuju tindak pidana korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu faktor-faktor korupsi.
Kurangnya transparansi. Saat ini salah satu penyebab korupsi masih sulit untuk diberantas adalah karena kurangnya transparansi dalam berbagai hal. Mulai dari aliran dana, penggunaan dana, hingga pemilihan pejabat yang di negara ini kadang-kadang juga tidak dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Nah, next. 5. Gaji yang rendah. Sejak dahulu hingga saat ini, gaji yang rendah adalah penyebab utama mengapa banyak pejabat, terutama pejabat negara yang berusaha memperkaya diri dan menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun saat ini pemerintah sudah berusaha untuk menaikkan gaji pegawai negeri, namun tetap saja beberapa di antaranya masih merasa belum cukup dengan gaji yang ada. Gaya hidup dan kebutuhan terus meningkat adalah alasan mengapa kebutuhan akan uang semakin mendesak. Yang keenam, hukuman tergolong ringan dan penegakan hukum yang belum maksimal. Di Indonesia, koruptor masih dihukum dengan hukuman rasanya jauh dari kata setimpal. Hal tersebut tentu saja membuat para koruptor tidak menjadi jera untuk melakukan aksinya. Seandainya hukum di Indonesia mampu memberatkan para koruptor, mungkin saja para koruptor akan jauh berkurang di Indonesia. Di Indonesia, KPK adalah salah satu yang ditunjuk pemerintah untuk memberantas korupsi, dan di dalam tubuh KPK walaupun tidak dijamin 100%, namun sebagian besarnya saat ini cukup dipercaya. Sayangnya, hal sebaliknya terjadi pada penegak di Indonesia yang dimana mereka seringkali dengan mudah disogok atau diberi suap korup, sehingga penegak yang disuap menyebabkan banyak penyuap atau koruptor yang tidak takut menghadapi tuntutan. Nah, sekian dari saya. Mengapa perlu adanya identitas bagi suatu negara atau nasional? Jawabannya yaitu identitas nasional secara definisi adalah kumpulan dari nilai budaya yang berkembang dan tumbuh sebagai bagian dalam aspek kehidupan suatu bangsa, serta menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan dengan bangsa lain. Berikut alasan dari kami bahwa perlunya identitas nasional di Indonesia yaitu, diantaranya, 1. Mempertahankan keberagaman suku bangsa. Alasan terbesar pertama yang menjadikan identitas nasional Indonesia sangat diperlukan adalah karena kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat beragam dengan banyak suku bangsa di dalamnya. Setiap suku bangsa memiliki agama, kebudayaan tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Keberagaman yang sangat tinggi tersebut menjadikannya ada identitas yang dapat berfungsi sebagai pemersatu dari setiap penduduk suku bangsa sebagai warga negara Indonesia. Banyaknya suku bangsa dapat menjadi tantangan dalam menentukan karakteristik identitas nasional. 2. Menjadikan bangsa Indonesia memiliki jati diri. Jati diri setiap bangsa haruslah dimiliki sebagai pembeda dari bangsa lainnya. Jati diri yang khas dalam identitas nasional tersebut menjadi bagian dari pandangan hidup yang harus diperhatikan dalam tujuannya untuk mencapai cita-cita dan tujuan sebuah negara secara bersama. Negara yang kuat harus memiliki jati diri yang jelas dan berbeda dengan negara lainnya, serta harus dapat ditunjukkan kepada dunia internasional sebagai salah satu tujuan identitas nasional. 3. Tantangan zaman dan persaingan dunia internasional. Alasan perlunya identitas nasional di Indonesia adalah untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Dengan persaingan dunia internasional yang sangat ketat, negara yang tidak mampu berkembang dan mempertahankan identitas nasionalnya akan sangat mudah terombang-ambing dan goyah sehingga menjadi kacau, bimbang, serta akan mengalami kesulitan dalam mencapai cita-cita di bangsa tersebut sebagai salah satu tujuan nasionalisme. Yang keempat, pentingnya mempertahankan eksistensi bangsa. Persaingan dunia internasional sekarang ini memang tidak menimbulkan perang dengan mudahnya, namun tetap saja menjadi ancaman bagi negara yang lemah untuk dapat takluk dalam pelukan negara kuat dalam hal ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Sebagai salah satu peran identitas nasional, agar negara Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya di dunia internasional dan tetap menjaga cita-cita mulia, maka identitas nasional tersebut sangatlah diperlukan. Yang kelima, menumbuhkan rasa kebanggaan setiap warga negara.
Sebagai negara dengan penduduk terbesar salah satu di dunia, Indonesia membutuhkan sebuah identitas nasional yang jelas agar warganya dapat bangga menjadi bagian dari bangsa besar tersebut. Kebanggaan akan sebuah negara akan menjadikan setiap penduduknya memiliki andil yang besar dalam membantu mewujudkan cita-cita dari bangsa tersebut, serta mendorong untuk tetap dapat menjaga keamanan dari berbagai macam ancaman yang dapat beresiko muncul pada negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Itulah beberapa alasan perlunya identitas nasional di Indonesia, yang seharusnya menjadi bagian dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari warga negaranya. Melalui identitas nasional yang jelas, maka negara Indonesia yang sangat besar ini dapat bekerja satu sama lain demi terwujudnya cita-cita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Apa saja tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan tentu memiliki fungsi, peranan, dan tujuan yang dihasilkan. Terdapat tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum, yaitu fungsi dan tujuan dengan hasil dan output yang umum dirasakan. Selain itu juga ada tujuan pendidikan kewarganegaraan secara khusus dan mengkhususkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi atau sekolah. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu, tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Peran kewarganegaraan pun cukup penting untuk keberlangsungan bangsa dan menambahkan wawasan dan pengetahuan kewarganegaraan. Sekian, terima kasih. Saya ingin melanjutkan dari jawaban Muhammad Mahdi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan secara tujuan khusus. Secara khusus terdapat beberapa tujuan kewarganegaraan yang diperuntukkan untuk membentuk moral dan perilaku siswa. Pentingnya mempelajari kewarganegaraan memang juga berperan pada moral dan perilaku para siswa. Inilah beberapa tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah secara rinci. Mendorong siswa supaya mempunyai kemampuan serta kecakapan dalam mengenali berbagai macam permasalahan hidup dan kesejahteraan maupun cara-cara penyelesaiannya. Mendorong siswa agar mendapatkan kemampuan dalam memutuskan sikap yang penuh tanggung jawab sesuai moral yang telah tertanam dalam diri. Mendorong siswa agar dapat mengenali serta memahami segala bentuk perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Mendorong siswa agar mempunyai kemampuan dalam memaknai segala peristiwa sejarah juga nilai-nilai budaya dalam upaya menggalang semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman persatuan Indonesia. Dan selanjutnya adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. 1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab. 2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasi dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. 3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian tadi hasil diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.